Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku lagi, Nadia Rahmita. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membagikan tips tentang bagaimana meningkatkan kemampuan listening atau listening comprehension, yaitu kemampuan mendengarkan, pemahaman mendengarkan maksudnya. Nah, sebelum aku menjelaskan detailnya, jadi bahasa Inggris itu teman-teman ada memiliki 4 aspek yang perlu kita ketahui dan pahami ketika akan mempelajarinya. Yang pertama ada speaking ability atau kemampuan berbicara dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini tentunya terkait dengan bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara kita dan juga bersama native speaker di dalam konteks formal atau non-formal. Contohnya seperti berbicara dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga ataupun teman dalam bahasa Inggris, atau juga kalau misalnya dalam konteks formal yaitu public speaking, bagaimana cara kita berbicara di depan orang, mungkin memberikan pidato pada konteks yang formal dan lain-lain. Dan yang kedua adalah reading comprehension atau pemahaman membaca. Dan reading comprehension ini biasanya kita temukan ketika kita akan mengikuti tes keahlian bahasa Inggris, ketika kita akan menjalani atau ingin melanjutkan studi ke luar negeri ataupun mendapatkan beasiswa. Biasanya kita juga dihadapkan dengan tes, salah satunya adalah reading comprehension ini. Dan juga kelulusan atau yang menjadi persyaratan kelulusan pada suatu kampus. Nah, reading comprehension ini biasanya terkait dengan pemahaman teks dalam bacaan dan juga tidak hanya bagaimana cara kita bisa memahami makna dari teks tersebut, namun juga makna secara tersirat dan juga tersurat. Lalu bagaimana tujuan penulis atau apa tujuan penulis dalam teks tersebut. Ada juga kemampuan memahami sebuah artikel atau artikel ilmiah, kemampuan menerjemahkan atau memahami teks-teks sederhana seperti short story atau cerita rakyat dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada writing ability atau kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini juga biasanya dibagi dua, yaitu secara non-formal maupun formal. Nah, dalam konteks non-formal biasanya kita menulis dalam hal mengarang bebas ataupun surat menyurat yang ditujukan untuk teman kita, sahabat kita, ataupun keluarga kita. Lalu dalam konteks formal ada academic writing atau penulisan karya ilmiah, penulisan artikel atau jurnal, lalu ada juga surat menyurat yang berhubungan dengan bisnis. Dan yang keempat adalah listening comprehension atau pemahaman mendengarkan. Biasanya juga disebut kemampuan mendengarkan. Nah, kemampuan mendengarkan ini biasanya juga salah satu hal yang penting untuk kita ketahui dalam belajar bahasa Inggris. Karena ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami seseorang berbicara dalam bahasa Inggris ketika kita dihadapkan atau berbicara dengan lawan bicara kita, dan jika kita mempunyai listening comprehension yang baik, maka kita akan dengan mudah untuk merespon si pembicara lain atau lawan bicara kita, tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, mau tahu detailnya seperti apa? Yuk, check it out. Yang pertama ada yaitu mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Nah, jadi ini sebenarnya berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi dulu waktu zaman aku masih sekolah nih, ketahuan ya, udah tua nih. Jadi dulu zaman aku masih sekolah itu aku sering kali meluangkan waktu untuk khusus
belajar bahasa Inggris, walaupun aku juga udah les gitu di luaran, tapi kayak weekend itu aku biasanya minimal 15 menit sampai 30 menit aku mendengarkan lagu kesukaan aku, tentunya yang dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini biasanya anak 90-an, ini pasti tahu kayak lagu-lagu Westlife, BSW, Blue, Green Day, dan itu menurut aku cocok untuk kita belajar listening karena rata-rata lagu mereka itu easy listening dan kita juga bisa belajar pronunciation-nya karena mereka memiliki accent yang berbeda-beda, ada American, British gitu. Jadi kalau saran aku, kalian juga bisa pilih sesuai dengan lagu yang kekinian atau zaman sekarang. Kalian bisa pilih lagu-lagu favorit kalian, tapi jangan Korea ya teman-teman, ya harus berbahasa Inggris. Dan kalian bisa mendengarkan lagu tersebut, kalian coba deh tanpa membaca liriknya dulu gitu. Jadi mencoba mendengarkan, memahami, lalu kalian bisa coba lihat liriknya, pelan-pelan kalian tutup beberapa lirik gitu. Jadi kalian juga coba dengarkan, lalu kalian juga bisa mencoba melatih pronunciation kalian atau pengucapan kalian sesuai dengan lirik tersebut, benar nggak pengucapannya. Nah, jadi kenapa lagu? Karena lagu ini selain kita bisa belajar dan membuat kita tidak bosan, lagu itu juga bisa menghilangkan stres, teman-teman. Jadi ketika kalian suntuk kan, nggak mungkin kalian juga buka-buka kamus bahasa Inggris terus atau belajar pakai buku dan segala macam. Jadi lagu ini bisa menjadi satu alternatif kalian bagi yang bosan belajar serius gitu. Jadi selain kalian belajar, kalian juga bisa merasakan peaceful atau damai gitu, dan juga menenangkan pikiran juga gitu. Lalu ada menonton film berbahasa Inggris. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kalau aku bilang sih sambil menyelam minum air ya kalau untuk tips ini, yang kedua ini, karena selain kita bisa menghibur diri kita gitu dalam kebosanan ya, apalagi di kondisi yang kayak gini yang kita dituntut di rumah aja gitu. Jadi menurut aku nonton film ini juga pas banget untuk menghibur diri kita. Selain itu kita juga bisa belajar, nggak cuma listening aja teman-teman. Jadi kita bisa menambah kosakata baru juga dari kata-kata di film-film tersebut. Nah, film ini juga kan banyak tuh kategorinya ya, atau genre-nya. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan memang kesukaan kalian gitu. Kayak kalian sukanya nonton film yang action atau komedi, romance, kalian bisa pilih film-film yang American accent atau British accent gitu. Jadi di situ kalian bisa selain mendengarkan apa sih yang mereka ngomong dengan mencoba nonton tanpa subtitle, atau juga kalian bisa memunculkan subtitlenya tapi yang berbahasa Inggris juga, sehingga kalian bisa belajar atau berlatih kira-kira apa ya yang dikatakan oleh si aktor atau aktris gitu. Nah, walaupun teman-teman nggak semua nih yang suka nonton film, karena kan ada orang yang misalnya nggak suka nonton film, sukanya baca. Nah, ini bisa jadi alternatif kalau orang yang nggak suka baca, terus nggak suka dengerin lagu, tapi suka nonton film gitu. Terus ada juga kalian bisa menonton reality show yang berbahasa Inggris. Kalau zaman dulu tuh yang bagus itu salah satunya adalah Oprah ya. Dulu dia punya kayak reality show, terus dia mendatangkan bintang tamu gitu untuk memberikan pengalaman atau menceritakan pengalaman mereka, dan itu tentunya berbahasa Inggris. Lalu ada juga TV series, contohnya kayak Friends, terus Simpsons gitu-gitu, yang sekarang juga banyak ya teman-teman, kalian bisa pilih karena banyak banget dan itu bisa menyesuaikan dengan interest kalian juga. Ada juga kalian bisa melakukan
menonton YouTube atau vlog orang yang berdurasi beberapa menit, yang berdurasi pendek ya, misalnya tentang vlogger yang membahas tentang traveling atau tentang makanan, tentunya dalam bahasa Inggris. Dan itu menurut aku juga selain kalian bisa belajar bahasa Inggris, kalian juga bisa terhibur dan bisa mendapatkan pengetahuan lain juga gitu. Yang pasti kalian gak akan bosan nontonnya karena durasinya juga gak panjang. Kemudian ada juga podcast, jadi kalian bisa mendengarkan podcast teman-teman, apalagi sekarang podcast itu lagi populer banget ya. Bagi yang belum tahu podcast itu apa, jadi podcast itu semacam program radio gitu teman-teman, kayak ada 2 atau 3 orang bahkan lebih yang membicarakan satu topik, dan itu topiknya macam-macam, ada yang hiburan atau tentang kehidupan sehari-hari, lifestyle gitu, atau ekonomi dan segala macamnya. Nah, keuntungannya kita mendengarkan podcast ini, jadi podcast ini kan kita bisa juga nonton di gadget ya teman-teman, dimanapun, kapanpun, nggak ada alasan untuk kita belajar atau mendengarkan podcast melalui podcast ini gitu. Mau kita di mobil, terus kita lagi masak, kita lagi ngerjain kerjaan rumah, sambil kita dengerin podcast yang berbahasa Inggris ini, itu juga akan membantu kita dalam meningkatkan kemampuan listening. Dan menurut aku juga ini sangat efisien, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk referensi podcastnya sendiri, itu ada yang dari BBC Radio, jadi ini yang memang cenderung memiliki British accent ya teman-teman, dan biasanya dia ada pilihan ratusan podcast ya gitu, jadi kita bisa pilih sesuai dengan interest kita tadi. Lalu ada juga terkait drama of the week, yang biasanya comedy of the week gitu deh. Dan aku akan taruh linknya, dan aku akan coba kasih informasi di deskripsi box nanti, di kolom deskripsi. Lalu ada juga TED Talks audio, yaitu yang punya moto Ideas Word Spreading. Nah, ini biasanya durasinya itu 10-15 menit, teman-teman kita bisa dengerin. Lalu topiknya itu bervariasi. Ralat 3-18 menit ya, jadi nggak sampai berjam-jam juga, dan ini biar kalian juga dengernya nggak bosan. Lalu ada juga Business English Pod. Nah, ini salah satu referensi yang masih berkaitan dengan podcast yang bisa kalian cari atau dengarkan ya teman-teman. Nah, ini khusus untuk orang yang tertarik dengan dunia bisnis, seperti bagaimana cara menangani krisis gitu, atau saat rapat seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis. Nah, untuk yang American accent nih teman-teman, masih di podcast juga, itu ada VOA. Nah, VOA ini adalah Voice of America Learning. Nah, jadi ini memberikan berita atau menyajikan berita-berita internasional yang terkait dengan dokumentasi alam, kebudayaan Amerika, dan juga maksudnya sejarah atau dokumentasi pengetahuan alam ya teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya All Ears English, yaitu video yang berdurasi 5-10 menit yang berisi guru bahasa Inggris menyajikan tips-tips bagaimana cara belajar, bersosialisasi di lingkungan Amerika, juga bekerja. Kemudian tips yang ini juga nggak kalah penting nih teman-teman. Jadi kalian bisa ngobrol bersama teman dalam bahasa Inggris, atau kalau aku boleh bilang, kalian bisa bikin English Day untuk kalian sendiri gitu. Jadi satu hari di mana kalian berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan siapapun, dan kalian harus mencoba untuk ngomong bahasa Inggris dengan teman atau
dengan orang tua, dengan saudara, sepupu, baik itu secara lisan ataupun tulisan, misalnya via chat gitu. Nah, ini juga kalau via chat itu bukan itu ya, maksudnya bisa pakai voice note juga gitu loh. Jadi kalian tuh berlatih untuk selalu familiar gitu dengan berbagai macam aksen juga, atau melatih bagaimana kalian mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang lain dan kalian bisa merespon. Nah, itu juga bisa membantu banget untuk meningkatkan kemampuan listening kalian. Lalu tambahannya juga make a note. Nah, make a note ini penting untuk membuat catatan ya teman-teman. Jadi di antara beberapa tips yang aku sebutkan tadi, nggak ada salahnya kalian bisa menyediakan buku tulis atau khusus buku catatan ketika kalian mendengarkan lagu, menonton film, atau mendengarkan podcast. Ada beberapa kata yang kurang familiar di telinga kalian, kalian bisa catat itu dan cari artinya. Nah, dengan begitu kalian juga bisa menambah kosakata dan akhirnya ketika kalian memiliki kosakata yang kaya, kalian nggak perlu bingung lagi untuk menyimpulkan apa yang kalian sudah dengarkan dalam konteks bahasa Inggris itu tadi gitu. Karena ini juga aku pakai ya metode ini berdasarkan pengalaman aku ketika aku masih sekolah dulu. Jadi aku tuh punya kayak buku tulis gitu teman-teman, khusus catatan kompilasi berbagai macam vocab, mau itu vocab-vocab yang aku dapat dari film, dari lagu, dari percakapan, dari aku les, itu aku catat yang memang kurang familiar dan itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini nggak kalah pentingnya teman-teman, dan kalimat ini sangat-sangat mempunyai power ya, yaitu konsisten dalam belajar. Belajar bahasa asing itu tidak bisa instan teman-teman. Walaupun kalian mungkin belajar di luar ya, di lembaga, ataupun ngambil kelas privat, atau misalnya belajar sendiri di rumah pun, kalian pasti perlu proses dan itu tidak bisa dilakukan sehari dua hari. Karena ini juga berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman yang memang udah ahli di bahasa Inggris. Karena bahasa asing ini kan juga bukan bahasa kita ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa hanya dengan mimpi-mimpi aja. Aku pengen nih belajar bahasa Inggris, pengen bisa lancar ngomong, pengen bisa menulis dengan benar. Tapi kalau kalian tidak konsisten untuk melakukan atau belajar di rumah secara intensif, itu nggak akan pernah terjadi. Aku boleh jamin itu. Karena ya itu tadi, bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita dan kita tidak memakai sehari-hari di rumah seperti native speaker ya teman-teman. Karena kalau native speaker kan yang memang English native speaker itu adalah bahasa mereka. Mereka pakai bahasa itu setiap saat, jadi tanpa mereka belajar pun mereka akan tetap bisa. Nah, berbeda dengan kita yang memang bahasa Inggris itu masih posisinya adalah bahasa asing di daerah kita. Jadi konsisten dalam belajar itu penting banget. Terlepas dari itu semua, kalau kalian nggak konsisten, itu akan susah mencapai progres dan bagaimana kalian mau bisa gitu kalau kalian nggak konsisten. Jadi ketika belajar sesuatu, tidak hanya bahasa asing, konsistenlah gitu. Jadi kalian memang perlu mendisiplinkan diri. Kalau perlu juga bikin jadwal dalam seminggu itu ada berapa kali, misalnya 2 atau 3 kali kalian meluangkan waktu khusus untuk belajar bahasa Inggris, terutama listening. Dan pasti kalian kalau melakukan ini secara konsisten, kalian akan bisa melihat perubahan atau peningkatannya. Oke teman-teman, itulah tadi seputar tips bagaimana cara meningkatkan kemampuan listening atau pemahaman mendengarkan. Nah, jadi beberapa tips itu bisa mewakili dan
di antaranya juga berdasarkan pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Jadi memang harus dilakukan secara terus-menerus, konsisten. Insya Allah kalian pasti akan bisa melihat peningkatannya. See you in the next video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.